Program siaran radio dengan judul Program Penggalian Potensi Desamu dengan menghadirkan narasumber yang potensi dan akurat serta berwawasan membangun daerah dengan modal ide cemerlang komunikasi lintas sektor dalam membangun satu tujuan, yaitu Barito Timur maju dan berkembang dari berbagai segi seni, budaya, wisata, dan mengembangkan segala yang menjadi andalan daerah tersebut. Acara ini dipandu oleh Bung Jos Bima Sena, Bung Jaeng. Selamat mengikuti. Menghadirkan bintang tamu dari Desa Tampak, mengambil tema Dam Tampak layak dijadikan wisata. Dam Tampak layak dijadikan wisata andalan, berbasis kuliner air, taman wisata air, edukasi atau pembelajaran, manfaat air, dan berbagai pengembangan dengan latar belakang. 1. Air tidak surut yang tajam di saat kemarau. 2. Ternyata air terjunnya bisa dijadikan kincir listrik untuk edukasi, wisata, dan pengetahuan kepada anak-anak sekolah. 3. Kuliner di atas air seperti bakar ikan dan pemancingan. 4. Taman wisata air yang dipadu dengan teknologi. 5. Ski air dengan dipadu dengan teknologi. 6. Wisata perahu kincir air. Dan selanjutnya, mari kita bedah bersama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dan Anda bersama Bung Jos Bima Sena, Bung Jaeng, di dalam acara kali ini bedah yaitu tentang wisata atau menggali budaya, maksud saya menggali potensi daerah masing-masing di Barito. Seperti yang sudah kita saya hadir di sini ada rekan-rekan kita dari Tampak. Selamat malam Pak Kepala Desa Tampak. Selamat malam. Apa kabar Pak? Bagus. Oke, baik. Di line telepon ada Pak Porti, Kepala Dinas Pariwisata, ada Pak Arianto, Ketua DPRD 1, ya, dan juga Bapak Nur Sule, Ketua DPR Kabupaten Barito Timur. Dan saya sapa lagi Bang Bina. Selamat malam Bang Bina. Selamat malam buat para pendengar Monika Surya FM di mana saja berada. Yeah. Dalam acara talkshow pada malam hari ini bersama Kades Tampak. Oke, baik. Dan satu lagi, selamat malam Sekdes Tampak. Bukan, Sekdes. Ketua Karang Taruna. Oh, Ketua Karang Taruna. Selamat malam, Bung. Oh iya, selamat malam juga. Dengan siapa Bung namanya, Bung? Sepriadi. Sepriadi. Ya. Oke, baik. Saya sapa line telepon Pak Arianto. Selamat malam Pak Arianto. Selamat malam Pak. Iya, apa kabar Pak Arianto? Baik Pak, sehat. Oke, baik. Posisi di Tamiang Layang Pak ya? Ya. Oke, baik. Dan terima kasih Pak Arianto sudah hadir di sini. Selamat malam Pak Ketua, Pak Nur Sule. Iya, selamat malam Pak Bina. Iya, mudah-mudahan sehat-sehat Pak ya. Amin, selalu sehat ini Iya. Pak. Di studio ada Kepala Desa Tampak dan ada Ketua Karang Taruna, ada Pak Bina dan saya sendiri. Dan di line telepon ada Pak Porti dari Dinas Pariwisata. Pak Porti, selamat malam Pak Porti. Selamat malam. Gimana Pak, kabar ceria malam hari ini, nggak ngantuk ya? Ya, sehat. Sehat ya Pak. Oke, baik. Satu persatu tentunya sebelum saya akan bedah ini masalah pariwisata ini seperti yang tema tadi, nanti akan saya coba mungkin bisa ditanggapi satu persatu. Dari Tampak dulu, Pak Dupinata. Ya, Dupinata. Pak Dupinata, ini berkaitan dengan rencana wisata atau mungkin bedah wisata malam hari ini. Kita mengangkat temanya seperti itu, dan ini adalah dalam rangka menggali potensi daerah yang ada hubungannya dengan wisata daerah. Dan situ ternyata dari daerah Bapak ya, Tampak terutama itu mempunyai potensi yang luar biasa, dan itu
banyak hal yang bisa dikembangkan di sana. Seperti itu yang profil yang sudah kami dapatkan. Mungkin Bapak bisa jelaskan, mungkin dari ada DPR, Pak Ketua DPR, juga ada Pak Porti nanti yang sudah di line telepon tentunya bisa mendengarkan. Silakan Pak Rubinanta. Ya, pertama saya ucapkan selamat malam dan terima kasih sudah mengundang kami di studio ini. Untuk potensi Desa Tampak itu khususnya untuk bendungan Dam Tampak itu ada kurang lebih 300 hektar. 300 hektar. Ya, dalam kegenangan air tersebut kami telah membentuk 2 kelompok tani. Iya. Bukan kelompok tani tetapi kelompok nelayan. Nelayan. Nah, dari 2 kelompok nelayan ini itulah yang sudah mempunyai ada binaan dari pemerintah kabupaten maupun provinsi yang ada semacam ponton ataupun kolam apung tersebut. Nah, dalam kesempatan ini kami juga ingin menyapa Bapak Ibu, khususnya pimpinan kita di Kabupaten Batu Timur. Kami sebenarnya sangat iri melihat ada banyak orang yang berpiknik misalnya ke Amuntai, ke Tanjung, ke Banjarmasin. Apa boleh untuk bendungan Tampak dijadikan wisata yang bisa mengundang wisatawan domestik khususnya di Kabupaten Batu Timur, bahkan nanti di tingkat nasional. Dalam kesempatan ini juga kami menyampaikan kami sudah beberapa kali ataupun hampir 10 tahun kami tidak pernah merubah, yaitu dalam usulan musrenbang kami menginginkan peningkatan wisata di sana. Sebenarnya itu adalah mungkin menjadi satu bagian dapat diolah menjadi pendapatan asli daerah kita. Nah, kami juga berjanji siap untuk sejujur-jujurnya nanti mengelola hal tersebut. Mana yang menjadi hak kabupaten kami bisa mengelola dengan kontribusi karcis dan lain-lainnya. Nah, sekarang juga walaupun belum ada dibentuk satu wisata, pengunjung setiap acara hari raya dan lain-lainnya itu sudah mencapai lebih dari 1.000 orang setiap ada acara. Begitu Pak yang bisa saya sampaikan sebagai gambaran untuk Dam Tampak. Oke, baik, bisa ditambah dari Karang Taruna. Ya, saya geser. Silakan. Iya, selamat malam untuk Selamat malam juga. Ada Pak Ketua DPR, ada Pak Porti, Kepala Dinas Pariwisata, silakan. Iya, selamat malam buat Bapak Porti, Kepala Dinas Pariwisata, Pak. Saya sebagai Ketua Karang Taruna Desa Tampak sangat ingin bendungan Tampak itu supaya berpotensi dan juga terugah untuk mengelola supaya bendungan Tampak itu dijadikan sebagai wisata. Dan kemudian apabila itu wisata tersebut terlaksana dan dikelola sebaik mungkin, itu bisa mewujudkan supaya pemuda-pemudi Desa Tampak, sebagian pemudanya yang pengangguran bisa dijadikan untuk bekerja di situ. Ya, seperti itu. Dan juga seperti itulah harapan kami sebagai Ketua Karang Taruna. Oke, baik, cukup. Ya, cukup. Terima kasih. Sebelum dijawab Pak Porti atau nanti dilangsungkan oleh Bapak Ketua DPR, Pak Bina, bisa tambah Pak, silakan. Baik, selamat malam. Selamat malam Pak Ketua, Pak Nur. Ya, malam. Selamat malam Pak Arianto. Selamat malam Pak DP. Dan selamat malam Pak Kadis, Pak Porti. Baik, pada malam hari ini kita bisa bertemu bersama-sama dengan Kepala Desa Tampak, Ketua Karang Taruna, yaitu dalam acara talkshow pada malam hari ini. Baik, dalam penyampaian terdahulu
kami menyambut baik atas penyampaian daripada Kepala Desa maupun dari Ketua Karang Taruna, yang mana dalam pembahasan menyangkut masalah wisata yang berada di Dam Tampa, yang mana dalam penyampaian tersebut banyak hal yang menarik yang berada di wilayah kita dan perlu kita angkat dan kembangkan. Dalam hal ini tentu nantinya itu kami harapkan bisa kita bersama untuk bagaimana bisa mengembangkan daerah wisata tersebut. Yaitu yang kami dengar dari penyampaian tadi, yaitu harapan adanya wisata ini tentu bisa bagaimana bisa menambah piadi desa untuk mendukung desa, dan juga dengan adanya kegiatan yang bersifat wisata tersebut bisa juga menambah atau membuka peluang usaha bagi pemuda-pemudi yang ada di desa tersebut. Nah, di sini kami berharap dengan adanya harapan dari masyarakat ini, dari pemerintah daerah, baik eksekutif legislatif, bisa membuka, memberi jalan bagaimana cara kita supaya bisa untuk membuka lapangan kerja dalam wisata ini. Demikian untuk sementara. Oke. Baik, terima kasih Pak Bina dan terima kasih Pak Kades juga ini. Pak Porti, selamat malam Pak Porti, bisa ditanggapi Pak Porti? Ya, selamat malam ya. Yang ya langsung saya tanggapi. Iya, silakan Pak. Ya, Pak. Ya, selamat malam Pak Ketua Divisi, Pak Iya, Nasution, malam Pak Murti. Pak Arianto, Pak ya, Pak DP juga ya. Pak DP nggak hadir Pak malam ini. Oh iya. Pak DP. Selamat malam Kepala Desa Tampa dan Ketua Karang Taruna di Desa Tampa, di mana kalau saya dengar tadi bahwa dari Kades maupun Karang Tarunanya punya harapan dan keinginan supaya bendungan Tampa itu bisa lebih optimal dikembangkan sebagai potensi wisata yang pada akhirnya nanti ini menjadi sumber pendapatan asli daerah Piades maupun PAD kabupaten. Ya, siap. Ya, betul. Pada prinsipnya memang kalau kita lihat bahwa sarana prasarana yang ada di Dam Tampa itu sebenarnya sudah cukup memadai. Nah, bangunan dam itu juga salah satu objek wisata. Bangunan bendung itu adalah objek wisata. Kemudian yang kedua, akses menuju jalan itu juga sudah cukup memadai. Kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu pernah dikembangkan oleh pimpinan terdahulu, ada itik kalau tidak salah perahu yang untuk di Dam Tampa. Namun pada saat itu tidak berkembang. Nah, ini pertanyaan kita, kenapa sarana prasarana yang sudah dibangun itu tidak dimanfaatkan secara maksimal atau tidak bisa dikelola. Nah, Pak Kades tadi juga menyampaikan bahwa pada kegiatan tutup tahun atau awal tahun atau hari-hari besar, ketika pemerintahan Desa Tampa melalui Karang Taruna menyelenggarakan kegiatan, ternyata bahwa banyak sekali pengunjung yang datang. Ini berarti bahwa sebenarnya bendungan Tampa itu sudah memiliki daya tarik sebagai destinasi wisata di Kabupaten Barito Timur. Hanya memang kendalanya bagaimana kita mengembangkannya secara sinergi. Nah, pada malam hari ini ada unsur legislatif dan kami juga sebagai pemerintahan dan juga ada pelaku usaha yang dari desa dan Karang Taruna. Ini yang akan kita bahas nanti ini pada saat ini. Demikian tanggapan saya sementara. Oke, baik Pak Porti, terima kasih banyak. Saya ke Pak Ketua dulu, Pak Nur Sulistya, silakan Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Jeng. Selamat malam, Selamat malam. Pak Arianto, Pak Kadis Pariwisata,
Kepala Desa Tampak beserta perangkat, adik-adik Karang Taruna dan juga rekan-rekan yang berada di studio radio. Baik, menanggapi dari objek potensial yang ada di Tampak berupa bendungan itu, memang kita sudah melakukan peninjauan beberapa waktu yang lalu. Memang itu punya potensi yang cukup menjanjikan sebenarnya Pak ya. Selain menjadi potensi objek pariwisata, juga itu menjadi potensi nilai ekonomi jika memang bisa dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Namun menurut hemat kami bahwa kita perlu adanya pemanfaatan, kemudian penataan dan juga pengelolaan di lapangan. Nah, ini yang harus kita lakukan bersama-sama. Tidak mungkin dinas pariwisata bekerja sendiri ataupun desa bekerja sendiri. Kita harus bersama-sama. Betul. Desa mulai melakukan penataan dan pemanfaatan, dinas pariwisata juga melakukan pendampingan dan juga dukungan pengelolaan dan penataan. Nanti kita dari kawan-kawan dari legislatif juga mensupport ya program ataupun anggaran yang diajukan oleh dinas pariwisata, karena itu perlu pembiayaan yang sangat besar. Bahkan kalau kita berkaca dari kabupaten-kabupaten lain, daerah-daerah lain, untuk pengembangan objek pariwisata itu perlu support dari dana APBN yang nilainya tidak sedikit. Jadi kita tidak perlu terburu-buru, yang tergesa-gesa, tapi pemetaannya, keperluannya, penataan dan pemanfaatnya harus kita persiapkan dari sekarang. Kami sangat mensupport ya, sangat mensupport dan mendukung. Artinya kita serahkan nanti ke kawan-kawan di desa, silahkan berkoordinasi dengan dinas pariwisata, dan dinas pariwisata juga silahkan mulai mencanangkan dan juga menganggarkan objek-objek potensial termasuk yang ada di Desa Tampak. Karena untuk daerah pariwisata itu tidak cukup satu wilayah Pak. Kalau mau ramai, kalau mau maju ya kita harus mengembangkan sekaligus di beberapa titik, agar para pengunjung-pengunjung baik lokal maupun non lokal itu tidak jauh-jauh datang hanya mengunjungi satu titik saja. Artinya mereka mendapat kepuasan dengan banyak tempat yang bisa mereka kunjungi dan keindahan tentunya itu. Nah, jadi pada prinsipnya di Tampak itu perlu kita kembangkan ya. Sungai yang ada Pak Kades mungkin sementara bisa dimanfaatkan dengan pengembang biakan atau pembenihan ikan. Itu sudah tepat menurut kami. Yang ada tuh anggaplah sampel lah yang ada dia, karena baru 2 kelompok. Kalau memang memungkinkan mungkin dari APBDes dianggarkan lebih banyak untuk pemanfaatan ikan itu salah satu stimulus untuk merangsang bahwa Tampak itu nanti menjadi sumber ekonomi ya, menjadi nilai sumber ekonomi, sekaligus juga menata agar tempatnya indah, nyaman, sehingga mencerminkan sebuah objek wisata lah. Kalau sementara itu keindahan alami Pak ya, air yang menggenang, kemudian areanya luas 300 meter, tapi penataan lokasinya masih belum. Oleh sebab itulah kalau kita mau menjadikan itu sebagai objek wisata, itulah yang harus kita persiapkan, penataan wilayah dan kemudian pengelolaan. Sementara itu Pak Jaing, silakan. Oke, terima kasih Pak Ketua. Pak Arianto, boleh tambahkan Pak? Pak Ketua. Iya, malam Pak. Malam Pak Porti, kembali Ya, selamat malam Pak Arianto. malam Pak Kades. Selamat malam. Malam juga untuk semua terima kasih. Yang pertama kami mengapresiasikan ada Desa Tampak, Pak Kades, juga seluruh masyarakat yang kelihatannya sangat dengan potensi wisata yang sampai ini. Saya juga mengapresiasikan kepada tadi kami cukup dan sangat baik, artinya munculkan wisata-wisata kita dan penuh terhadap perkembangan wisata desa-desa kita. Jadi walaupun dinas wisata ini anggarannya sangat terbatas, tapi kami lihat semangat dari Pak Putri dan teman-teman patut kita akan jempol dengan beberapa tempat wisata kita yang sudah mulai berkembang di beberapa desa. Nah, kemudian berkaitan dengan tempat ini, seperti yang disampaikan Pak Kades tadi, tidak asing lagi setiap hari libur
ataupun hari besar keagamaan memang sudah digunakan acara-acara dan sangat banyak masyarakat yang datang tanpa ataupun di sekitarnya. Namun demikian memang harus kita akui bahwa untuk bendungan sampah ini baru sekedar bisa didatangi oleh para wisata saat libur karena memang belum ada ciri khas yang secara khusus. Nah, sehingga ketika kemarin kami yang BP kami melihat bahwa dam ini selain damnya tertarik dengan hamparan air yang kurang lebih 300 hektar. Jadi mempunyai keunikan yang khusus yang sangat baik dikembangkan ke depan, yaitu kalau kita lihat bahwa wisata ini bisa dikembangkan air seperti water sport, manajemen wisata kuliner, wisata pemancingan. Nah, tentunya seperti kata-kata tadi kami sepakat bahwa ini ada nilai ekonomis yang sangat artinya dengan dikembangkannya, sehingga harapan kita bahwa bendungan ini bukan hanya didatangi oleh hari besar, tapi juga bisa didatangi atau dikunjungi masyarakat itu pada saat setiap hari, maksudnya dengan adanya potensi wisata tadi. Nah, kemudian keunikannya yang saya sampaikan tadi bahwa memang di situ sudah ada dermaga seperti yang Pak Kadis tadi, memang sarana dan prasarana ini hampir sudah dikatakan layak karena jalan masuk juga tidak jauh dari jalan negara dan jalannya juga tidak begitu sulit. Nah, kemudian dermaganya sudah ada dan keunikannya bahwa potensi perikanan yang ada di sana semacam tambak apung tadi atau kolam apung itu tadi, bahwa kita dari dermaga bisa menaiki perahu. Jadi ini satu keunikan yang sebenarnya orang selain berkunjung melihat damnya, kemudian ingin melihat potensi perikanan di sana, ini bisa lewat sampan atau dayung sampan tadi. Nah, sehingga keunikan tersebut juga berdampak pada ekonomi masyarakat. Artinya selain nanti dari parkirnya, kawan-kawan Karang Taruna, dari persewaan sampan, termasuk kalau memang di sana ada kapal yang bisa keliling-keliling, karena itu saya dulu ingat kampung kakek saya ada namanya Mampan itu hilang, tapi sekarang ini dengan kita menaiki perahu, kita akan ketemu yang dulu namanya Kampung Mampan yang hilang. Jadi kampung itu memang sudah diperkirakan akan tenggelam ketika dioperasikannya dam ini, dan itu memang sudah disepakati oleh masyarakat pada saat itu dengan ganti rugi. Jadi namanya Kampung Mampan itu tidak ada, tapi pada saat ini Kampung Mampan itu masih bisa kita lihat, kita temui lewat menggunakan mungkin dayung sampan tadi. Nah, kemudian memang tidak sedikit anggaran yang diperlukan untuk hal tersebut, dan ini adalah impian kita, dan kami melihat memang di sini perlu ada kerjasama antar lintas sektoral, jadi dari pemerintahan desanya, kemudian dinas pariwisata mungkin menyusun grand desainnya seperti apa, kemudian itu juga didukung dinas perikanan Pak Jain. Jadi setiap tahu kapan-kapan ada obrolan seperti ini, bagaimana kita undang karena impian masyarakat di sana di beberapa lokal. Jadi kemarin ada 2 kelompok, mungkin nanti kalau kelompoknya banyak, jadi dari keramba yang satu, kemudian ada lagi bisa kita lewat semacam titian ke kelompok 2, ketiga, dan seterusnya, sehingga itu menjadi perkampungan. Jadi perkampungan seperti untuk perkampungan nelayan ikan. Nah, kemudian juga perlu juga dilibatkan dinas PU, karena infrastrukturnya itu cuma jalan masuk ke dalamnya, dan ketika nanti ada sinergi antara pendidikan desa, dinas pariwisata, kemudian dinas perikanan, dan DPO, DPA dikasih akan mendukung. Mungkin kami bisa dengan Pak Kuto dan seluruh kawan-kawan selalu mendukung setiap program pemerintah, apalagi ini berkenaan dengan pengembangan pariwisata yang kita nilai itu dapat berefek positif untuk ekonomi masyarakat. Jadi menurut kami sangat baik acara pada malam hari ini, dan ini sangat berdampak positif ke depan, akan menjadi pemikiran kita bersama. Dan seperti kata Pak Kuto tadi, ini juga kita pikirkan dengan dana APBD, juga kita perlu sampaikan ini kepada anggaran APBN kita. Dan harapan kita dinas perikanan nanti akan terus, karena dari luas 300 hektar ini masih banyak lokasi yang masih bisa ditempatkan. Jadi masih banyak yang bisa ditempatkan untuk penempatan kolam keramba apung ini. Sehingga harapan kita dengan penataan yang baik, jadi bentuknya kalau kemarin masih
kita lihat adalah masih 100% untuk keramba asing. Tapi paling tidak kalau masih ada tempat makannya, kemudian tempat santainya, tempat mancingnya, berarti akan lebih menarik, dan harapan kita itu dia di wisata kuliner termasuk juga wisata air spot yang ada di Kecamatan Paku Ketapang. Mungkin demikian komentar dari Pak. Oke, baik. Pak Arianto, walaupun jaringannya agak terganggu ya, tapi poinnya sudah kita dapatkan. Dan terima kasih. Ternyata dari DPR sendiri mendukung adanya wisata di Dam Tampak ini untuk ditumbuh kembangkan dari berbagai sektor tentunya. Tadi ada ternyata di sana ada kampung ya Pak? Ya, ada kampung. Ada kampung memang asal mula. Asal mula ya. Itu kampung itu dulu boleh Bapak ceritakan seperti apa mungkin? Oh, itu namanya Kampung Mempan. Itu kurang lebih 3 km dari Desa Tampak. Dari Desa Tampak. Adalah sebenarnya sebelum dijadikan Dam Tampak, kampung itu persawahannya dulu di atas sana. Oh iya iya. Dulu jalannya apakah melalui jalan yang sekarang dijadikan tampungan air itu? Ya, sekarang sudah tergenang air, Pak. Tergenang air. Itu satu kampung berarti yang harus dihilangkan ya? Ya. Dihilangkan. Itu memang jalannya dulu 3 km itu dengan jalan setapak. Itu sebenarnya melalui halaman daripada kakeknya Pak Arianto itu. Oh gitu. Jadi dia cukup mengerti untuk seputaran daerah tempat genangan-genangan air itu. Pak Arianto sudah mengerti. Oke, ada sejarahnya ya, ada sejarah. Betul. Oke, baik Pak Arianto. Memang kalau kita lihat luar biasa ketika saya berada di sana pada waktu itu. Saya berpikir ini tempat wisata yang unggulan di Barito Timur. Tapi namun demikian, mungkin tadi Pak Porti sudah langsung mendengar dari paparan dari DPR tadi. Pak Porti, boleh ditanggapi Pak Porti? Monggo silakan. Ya, terima kasih. Setelah saya menyimak dari Pak Arianto, memang kalau dari DPR itu lebih banyak kebijakan dalam hal mendukung ini. Nah, untuk supaya ini tidak mengawang-awang atau tidak kita bisa berpijak di bumi, berarti kan tanggung jawab kami selaku pariwisata bagaimana kawasan itu memang nanti menjadi salah satu alternatif kunjungan wisata. Nah, saya sudah mencatat ini Pak Ketua DPR, yang semboyannya Pak Ketua ini adalah semangat kerja dan kerja produktif. Nah, jadi untuk desa, baik itu Karang Taruna dan desa, sepanjang artinya itu dikembangkan, tapi kalau masyarakat desanya tidak memilikinya, tidak merasa memiliki, maka apapun prasarana yang akan kita bangun, itu juga tidak akan menyentuh. Nah, pada prinsipnya memang bahwa kawasan wisata itu memang kita dorong, yang pertama itu adalah memang dari bawah, dari pihak desa dan Karang Tarunanya, hingga dari pihak desa itu secara kreatif, mandiri, dan gotong royong, itu mereka bergerak dulu. Karena kalau ketika dibangun prasarana oleh pemerintah tapi masyarakat desanya tidak bergerak, baik itu anak-anak, pemuda, atau organisasinya, desanya, atau memang misalnya ini keinginan dari kepala desa atau keinginan dari Karang Taruna, tapi tidak menyentuh unsur-unsur generasi muda di sana yang pada prinsipnya itu akan yang menggerakkan, itu juga tidak akan berkembang. Jadi yang pada prinsipnya semangat kerja sudah ada, harapan sudah ada, keinginan sudah ada. Nah, yang kita pikirkan sekarang itu adalah kerja produktif. Hasilnya apa? Pariwisata itu adalah sebenarnya cara pengemasannya pariwisata. Tapi yang bergerak di sana adalah multisektor yang akhirnya nanti mengeluarkan hasil ekonomi produktif. Nah, pada prinsipnya dapat saya tegaskan di sini, kami dari pariwisata siap memfasilitasi, walaupun sebenarnya aset itu adalah aset provinsi, tapi nanti akan dilaksanakan perjanjian kerjasama. Kita menggunakan asetnya provinsi. Tapi pada intinya, Karang Taruna pemuda itu harus merasa memiliki. Nah, merasa memiliki, kemudian secara mandiri bergerak dulu kita. Kita wujudkan atau kita bergerak, hasilnya apa dulu. Nah, itu yang bisa dilakukan. Seperti Tuan Amis kan yang bergeraknya adalah masyarakat sendiri. Sehingga ketika masyarakatnya bergerak, maka unsur-unsur lainnya akan mendukung. Nah, ketika masyarakatnya tidak merasa memiliki sendiri kawasan yang memang potensi wisatanya sudah ada sejak lama, itu juga tidak akan pernah berkembang. Nah, ketika Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa akhir tahun ini akan terjadi booming pariwisata.
maka kita akan menjemput bola. Pada saat ini walaupun kita agak stagnan, tapi kita sudah mulai memikirkan langkah apa yang akan dilaksanakan. Karang Taruna dengan kepala desa kita siap untuk memfasilitasi, kita sharing pendapat apa yang harus kita laksanakan dengan potensi lokal yang ada di sana. Kita tidak berpikir apa yang terlalu canggih di sana, tapi potensi lokal yang bisa dikatakan orang itu mungkin istilahnya kido dalam bahasa Manyan, tapi bagi orang lain itu sesuatu yang spesifik dan unik. Nah, itu yang kita kembangkan dulu. Ya, dari situ baru nanti akan kita kembangkan dana yang mendukung baik dari kabupaten maupun yang dari provinsi maupun pusat atau APBN atau DAK dan lain sebagainya. Ketika kita sudah mulai bergerak. Nah, kalau kita tidak bergerak yang pertamanya dulu, nah ini yang kita akan sulit. Nah, harapannya seperti itu. Jadi bukan keinginan dan harapan. Saya siap untuk mendampingi dan kita bekerja. Bagaimana hasilnya, walaupun kecil dulu, tapi itu kelihatan hasilnya apa. Mungkin itu tanggapan saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Porti. Pak Ketua, saya tanggapi. Baik, terima kasih. Jadi sudah sangat jelas sebenarnya ya keinginan dari pengurus desa, kepala desa, dan juga masukan dari DPRD, Pak Rianto tadi, dan juga respon dari Kepala Dinas Pariwisata. Intinya di sini memang kita harus mulai melakukan pemanfaatan dan penataan. Nah, jika sudah seperti itu, memang harus diawali dari bawah, dari kawan-kawan pemilik lokasi, ya, pemilik wilayah, yaitu desa, ya, desa dan segenap unsur di desa itu. Nah, sekarang tinggal Pak Kades mulai memanfaatkan, mulai menggerakkan masyarakat, memberikan pemahaman, mau dibikin seperti apa bendungan tampak itu. Kita siap mensupport, Pak. Kita siap mendukung, seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata tadi. Jika memang ada kemampuan dari kabupaten, saya memang cenderung untuk menggali sumber-sumber pendapatan, Pak. Ya, karena pembangunan yang maju itu jika kita mampu menggali sumber-sumber yang ada, ya, mampu memaksimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada semuanya itu. Nah, pariwisata adalah salah satu sumber pendapatan yang harus dan mungkin digali dan juga digalakan di Berut Timur, baik tingkat desa ataupun tingkat kabupaten. Kebetulan di Tampak ini sudah punya modal, sebenarnya modal bangunan, ya. Kita tidak perlu banyak membangun dari awal lagi, sudah ada, artinya kita mulai tingkat pengembangan. Nah, itu silahkan kawan-kawan di desa sering-sering berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata. Kita akan mengawal dari tingkat kabupaten, ya, apa yang mampu kita bantu, apa yang mampu kita berikan dengan senang hati. Jika memang objek pariwisata, kita sangat support, ya. Itu saya kira, Pak Jaeng. Silakan. Oke, baik, tepuk tangan dulu. Oke, baik, terima kasih Pak Ketua. Dan ini dia. Pak Kepala Desa, silakan. Ya, terima kasih Pak Porti dan Pak Ketua dan Wakil Ketua DPRD. Kalau kami mendengar dari penjelasan Pak Porti, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Berut Timur, itu sepertinya ada angin segar, ada booming, mungkin dicanangkan oleh Presiden kita. Nah, lalu dalam hal ini, kalau memang demikian, kami sebenarnya sudah memulai penataan dari bawah ini. Nah, dengan kegiatan-kegiatan seperti ini kami sudah membentuk beberapa kelompok tani, dengan mungkin adanya ikan yang di sana mungkin berjumlah ratusan ribu ekor yang ada di sana sekarang. Nah, lalu itu sudah 4 bulan lagi kalau kami lihat itu berlimpah. Nah, jadi untuk pemasaran itu pun dari nelayan-nelayan tersebut lalu akhirnya bingung kemana melempar. Nah, satu Pak Ketua, seandainya pemerintah daerah dana memang minimal, nah lalu mungkin Pak Ketua atau Pak Porti ada kenalan-kenalan seorang pengusaha yang bisa bergabung dengan kami
seandainya untuk membuat rumah makan apung atau lain-lainnya, nah, kami siap dalam APBDes kami sebenarnya untuk misalnya pengadaan beberapa buah perahu sampai 50 perahu pun desa masih mampu. Untuk seandainya ada orang-orang sebagai pengusaha membuat kolam apung seperti yang ada ini, bahkan mereka bisa mampu untuk membuat rumah makan tersebut. Nah, itu Pak Ano. Nah, untuk tahun ini dengan adanya keadaan seperti ini, sehingga kami dalam wabah yang terjadi sekarang ini, kami lalu menghapus beberapa kegiatan fisik di tempat kami, termasuk juga sebenarnya untuk kelompok tani, kelompok nelayan yang ada di sana. Lalu mudah-mudahan juga nanti agar dana kita tidak menjadi misalnya tumpang tindih, kami mungkin nanti sewaktu-waktu berkunjung ke pariwisata, dinas pariwisata, untuk kemajuan pariwisata di Brebes Timur. Nah, jadi rupanya angin segar yang saya katakan tadi mungkin di tahun 2021, nah dalam hal penetapan APBD tahun 2020 ini, mudah-mudahan Pak Porti bisa mengakomodasi untuk kegiatan di pariwisata di Desa Tampak. Itu yang bisa saya tanggapi, dan terima kasih Pak Arianto dan Pak DP yang juga sudah berkomentar. Pak Ketua ya, Pak Ya. Nur Sulis. Pak Nur Sulis. Oh, Pak Nur Sulis ya, Pak Ketua. Ya. Jadi support ataupun istilahnya arahan menjadi modal bagi kami untuk melaksanakan kegiatan di lapangan. Bagaimana Pak? Oke, baik, ditahan dulu sebelum dijawab dari beliau. Ketua Karang Taruna, silakan tambahin. Iya, selamat malam. Kami dari Ketua Karang Taruna siap membantu di lapangan, membuka supaya ada terbentuknya paling tidak dari kecil lah dulu nantinya itu, supaya nanti terlihat di situ. Kemudian jika diinginkan ya, kami mengelola, kami siap mengangkat potensi lokal yang ada di Desa Tampak. Kami sebagai Karang Taruna, harapan kami kalau diizinkan bisa dikelola seperti perahu susur sungai. Itu harapan kami. Lokasi pemancingan apung, rumah makan apung, ruang pertemuan atau rapat, seperti pila apung, itu tempat-tempat supaya ada di lokasi tersebut, tempat wisata di situ. Itu aja cukup. Ya. Terima kasih. Boleh ditanggapi Pak Porti dulu, silakan Pak Porti. Ya, pada prinsipnya bahwa apa yang diusulkan itu ada sifatnya membangun infrastruktur. Nah, dengan kondisi sekarang memang kita agak sulit untuk menciptakan infrastruktur yang ada. Memang harapan kami kita berangkat dulu dengan prasarana yang harus dibangun lebih baik. Dengan kondisi yang sangat minim, apapun potensi yang akan kita kembangkan, itu yang kita kembangkan lebih dulu. Nah, itu yang kita kembangkan dulu sehingga nanti otomatis akan mengalir apa saja nanti yang akan Diperlukan. berperan di situ. Kalau memang ada hal kecil yang berbuat itu men-trigger atau melakukan kegiatan yang lain. Nah, kalau memang kita terlalu banyak investasinya juga, tapi hasilnya juga nanti tidak jelas, nah itu juga akhirnya apa yang kita bangun itu akan menjadi mubazir. Nah, makanya yang kita kembangkan itu potensi lokalnya apa. Nah, kami dari pariwisata siap saja nanti berdiskusi
dengan pihak aparat desa maupun Karang Taruna apa saja yang harus akan kita laksanakan langkah-langkahnya. Artinya langkah-langkah itu ketika kita sepakat dengan langkah-langkah itu, kemudian kita ke lapangan lalu kita action bersama-sama. Iya, Itu yang bagi kami. Sehingga apa yang langkah pertama yang kita laksanakan itu yang akan menjadi trigger untuk bisa nanti hingga ketika itu sudah berkembang pasti akan mudah nanti prasarana yang lain akan kita usahakan. Iya, Itu tanggapan saya. Oke, baik Pak Porti, terima kasih. Itu tanggapan dari Kepala Dinas Pariwisata. Mungkin sudah, Pak Kepala saya sudah dipahami ya? Ada Pak, Ya. mungkin tapi sebenarnya bukan satu pertanyaan dari Pak Purti tadi. Seandainya tahun 2021 nanti ada di Dinas Pariwisata, bisa kita memulai dari hal-hal kecil. Nah, seandainya di sana kita bangun untuk lomba dayung, jadi untuk garis atau line lomba dayung untuk pertama serta pengadaan perahunya. Nah, nanti kami akan mengadakan turnamen dayung, lomba dayung se-Barito Timur. Nah, jadi nanti bisa kita tarik dari tiket masuk atau lain-lainnya, dan bahkan ada penyewaan perahu misalnya dari. Nah, jadi Pak Porti, seandainya kita memulai dari yang kecil, misalnya membuat land lomba dayung ini, bagaimana kira-kira? Bisa ditanggapi dulu Pak Porti sebelum Pak Ketua. Silakan. Halo, Ya. Pak Porti bisa ditanggapi dulu sebelum ke Pak Ketua. Ya, kalau bagi saya karena praktis saja, apa yang diidekan itu kita breakdown saja, kita siapkan, kita susun rencana kerjanya. Nah, paling tidak itu konsepnya sudah kita siapkan. Nah, untuk melaksanakannya itu kita siapkan agendanya kapan. Agendanya kapan? Karena kemungkinan besar, ya kalau dalam tahun ini juga cukup berat. Nah, ini yang kita akan bahas nanti dengan pihak desa ataupun rencana mereka, kita susun, setelah itu kita sepakat kita laksanakan. Ya, terima kasih. Itu pada prinsipnya. Jadi kita jangan berhitung di atas kertas, artinya ini tambah kali kurang bagi, akhirnya juga akan kita hitung dengan budget, itu kadang-kadang lalu menggunakan budget yang besar. Tapi pada kenyataannya, yang penting berapapun nilai budgetnya, dengan kemandirian, dengan gotong royong, dengan kreativitas, ternyata juga kita akan mampu melaksanakannya. Kita tidak mungkin menyusun rencana itu secara detail, sesempurna mungkin, dan itu juga akan tidak pernah terrealisasi. Dengan kekurangan kita, dengan keterbatasan kita laksanakan dulu, nanti kita evaluasi secara bertahap, apa kekurangan kita, itu yang akan kita sempurnakan dengan event-event yang lain. Misalnya lomba dayung bisa kita laksanakan loh. Apapun dengan kekurangan kita laksanakan lebih dulu, itu nanti akan kita evaluasi. Itu saja tanggapan saya, terima kasih. Oke, baik. Untuk selanjutnya Pak Nur, sebelum Pak Nur kita break sejenak Pak ya. Menghadirkan bintang tamu dari Desa Tampak, mengambil tema Dam Tampak layak dijadikan wisata. Dam Tampak layak dijadikan wisata andalan berbasis kuliner air, taman wisata air, edukasi atau pembelajaran, manfaat air, dan berbagai pengembangan dengan latar belakang. 1. Air tidak surut yang tajam di saat kemarau. 2. Ternyata air terjunnya bisa dijadikan kincir listrik untuk edukasi, wisata, dan pengetahuan kepada anak-anak sekolah. 3. Kuliner di atas air seperti bakar ikan dan pemancingan. 4. Taman wisata air yang dipadu dengan teknologi. 5. Ski air dengan dipadu dengan teknologi. 6. Wisata perahu kincir air. Dan selanjutnya, mari kita bedah bersama. Oke, Pak Ketua, Pak Nur silakan Pak ditanggapi. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau kita mendengar dari semua uraian dan juga tanggapan, pada prinsipnya kita siap untuk
mengembangkan. Hanya saja kita mencari formula dan juga strategi dari mana kita mengawali. Nah, seperti itu, pada titik akhirnya saya bisa menyimpulkan bahwa dari DPRD sudah pasti, Pak. Sudah pasti bahwa pariwisata adalah salah satu program yang harus mendapatkan prioritas ya di tahun depan. Itu satu. Kemudian yang kedua, kami minta adanya koordinasi dan juga kerjasama dari semua lapisan, baik dari desa dengan pariwisata juga sering-sering berkoordinasi seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, ya, bahwa memang desa harus mulai memberikan dan melakukan sesuatu untuk pengelolaan tambak. Misalnya kalau kemarin untuk anggaran pengelolaan tambak porsinya sekian, ditambah lagi lah Pak mulai tahun depan mulai kita berikan porsi lebih ya, agar aksi atau action untuk pengelolaan tambak ini terlihat. Nah, sehingga seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi bahwa kita tidak ingin membangun yang tidak dikelola, itu artinya seperti itu. Kemudian mungkin gambarannya ya bisa pengelolaan ikan dan juga membuat event-event Pak, agar kita mampu mengekspos sehingga dam tambak itu terekspos. Silahkan dibuat event. Seperti tadi saya sepakat mau dibuat event perahu layar atau apa, apalagi pengunjungnya sudah terbukti seperti itu sangat bagus sekali. Kalau perlu jangan cuma satu event, karena event itu adalah salah satu penunjang dan juga perangsang buat para pengunjung agar mereka tahu dan juga mengenal itu. Kemudian selanjutnya kepada Dinas Pariwisata mungkin tidak cuma tampak saja Pak, untuk tahun depan 2021 memang sudah saatnya Pak kita memberikan porsi lebih Pak ya untuk pagu anggaran pengembangan pariwisata, tidak cuma tampak. Artinya kita dari DPRD siap mengawal, seperti ada Riam Gendong, ada Pulau Patai, tampak juga jangan ketinggalan, itu sangat potensi sekali, dan juga Turanamis. Ya, semua harus kita kembangkan, didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai agar para pengunjung merasa nyaman, aman, dan bisa menikmati keindahan yang disajikan dari lingkungan tersebut. Kami dari DPRD, selama itu proporsional, selama itu buat pengembangan dan juga kemajuan Batu Timur, kita tidak akan segan-segan membantu memperjuangkan ya bersama dengan pemerintah daerah. Saya kira itu Pak Jai. Terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan dua. Oke, baik Pak Arianto, bisa tambah Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Jaing. Saya rasa sudah semakin pada titik fokus yang kita harapkan tadi sudah disampaikan baik oleh Ketua DPRD, oleh Pak Kadis Pariwisata, Pak Kades, dari kawan-kawan kita dari Karang Taruna. Jadi kita sepakat bahwa kita mulai dari hal kecil dulu. Jadi mungkin saran, jadi Pak Kades juga nanti kalau kita lihat memang ciri khas dari dam Nampak ini adalah kekayaan ikan di sana, termasuk potensi air yang memang sangat cocok untuk dikembangkan keramba apung ini. Nah, jadi kebetulan dua kelompok keramba itu adalah program pemerintah Kabupaten Timur lewat Dinas Perikanan pada tahun anggaran 2019. Nah, kebetulan di tahun 2020 ini pemerintah tetap artinya menjalankan program ekonomi kerakyaatannya, salah satunya di bidang perikanan. Nah, jadi saran kami Pak Kades dan juga kawan-kawan dari BPD dan Karang Taruna, silakan untuk berkoordinasi kembali dengan Dinas Perikanan. Ya, mungkin tahun ini ada program seperti itu, dan kalau kita lihat 2019 sudah cukup berhasil, jadi memanfaatkan saja program pemerintah. Jadi kalau bisa tahun ini kembali misalnya diprogramkan untuk keramba apung di sana sudah banyak, karena kelihatannya yang menjadi salah satu daya tariknya adalah kekayaan ikan di sana, termasuk kalau kita arahnya nanti ke kuliner di sana. Jadi kalau ada dua kelompok, saya juga masih kurang. Jadi kalau nanti banyak kelompoknya sehingga ada pondok 1, pondok 2, pondok 3 dan seterusnya, sehingga nanti para pengunjung ini bisa melihat dan menikmati keanekaragaman ikan di sana. Kalau kemarin baru ada 3 jenis, nila, kemudian patin dan gurami ya kalau tidak salah. Nah, siapa tahu nanti dalam program yang baru ini berbagai jenis ikan yang lain, nanti hal kecil ini tadi nanti kemudian didukung oleh pemerintahan desa, kemudian juga Karang Tarunanya,
Nah, sehingga dari hal kecil ini nanti kita akan step by step nanti kita ke arah yang lebih besar lagi, masuk juga di sana seperti Pak Kata memang penting nanti secara kemandirian. Nah, seperti contoh di Tuan Amis dan Pulau Pakai memang ini Pak Kades banyak kegiatan yang memang disponsori oleh pihak ketiga yang dimoderi oleh masyarakat desanya. Jadi silakan. Artinya kalau di Kelapatan itu mereka membuat perahu ini dengan membuat proposal ke pihak yang lain, kemudian pihak yang lain pihak ketiga ini respon sekali, sehingga ya memang dana yang mereka peroleh itu kalau kami lihat dari laporan penelitiannya memang bagian besar ini adalah dari pihak ketiga ataupun dari penonton. Jadi sekali lagi hari ini mungkin sejak hari ini dengan acaranya Tapsol ini kami yakin pemerintah daerah lewat dinas pariwisata sudah melihat ke sana, akan konsentrasi ke sana, akan melihat strategi apa yang nanti akan dilakukan oleh pemerintah daerah lewat dinas pariwisata ini. Tapi karena ini juga adalah bagian dari dinas perikanan memang sangat kita harapkan di sini, jadi silakan Pak Kades dan kita siap bantu. Kita juga sampaikan nanti ketemu Pak Kades perikanan, kita sampaikan potensi ini yang harus kita kembangkan. Jadi kalau ada program keramba apung di tahun ini, ya kenapa tidak? Artinya kita rangkul lagi kelompok tani yang mungkin belum dapat keramba tahun ini bisa tahun ini. Jadi kita nanti tahun ini bisa bertambah keramba apungnya, dan itu akan menambah keunikan dan menambah keinginan masyarakat untuk datang ke situ. Ini demikian saja dari kami Pak Jeng. Oke. Baik, terima kasih. Luar biasa. Oke. Ternyata tidak sia-sia malam hari ini, sudah banyak Pak ya hal-hal yang perlu diambil hikmah dan positifnya ya. Ini karena keinginan kita memang luar biasa untuk dam tambak ini. Mungkin untuk penekanan Pak, yang terakhir 1 menit Pak, boleh ditambahkan Pak, silakan. Dari Karangtuna boleh, dari Pak Kades boleh, silakan. Silakan dari Karangtuna atau Pak Kades, silakan. Ya, saya atas nama Kepala Desa Tampak dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Batu Timur, dari Bapak Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batu Timur yang sudah memberi semangat kepada kami untuk dalam hal pengembangan dam wisata Tampak ini. Terima kasih atas pencerahannya dan kami ucapkan selamat malam dari Kepala Desa Tampak. Bila ada hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Oke, baik. Pak Bina, 10 detik Pak, silakan untuk menyampaikan tambahan. Cukup? Karena Taruna cukup? Oke, baik. Pak Arianto, ada waktu 20 detik Pak, silakan Pak, sebelum ditutup acara ini. Ya, baik. Lagi terima kasih dan terima kasih juga atas masukan saran dari Pak Ketua DPRD, Pak Korti, Kepala Dinas Pariwisata yang sangat menarik menurut kami untuk pengembangan wisata di Kabupaten Batu Timur, juga dari Pak Kades dan kawan-kawan Taruna, dan juga dari kawan-kawan dia dari Pak Bina. Terima kasih atas saran masukannya, dan kami selaku wakil rakyat dan kemudian juga notabene adalah lahir di Tampak, jadi kami merasa bahagia malam ini karena bisa dijadikan pemikiran yang luar biasa dari Pak Ketua DPRD, dari Pak, dan kami rasa orang-orang yang berbicara tadi ini bukan cuma ingin berbicara tapi juga ingin melakukan. Jadi kami percaya dengan semangat kita, dengan kita semangat kawan-kawan dan setelah desa itu pada desa apa, dengan kemandirian yang menjadi tekad kita membangun desa desa ini akan menjadi bukan saja impian tapi akan sesuatu hari nanti juga akan terwujud seperti apa yang kita inginkan. Terima kasih karena kami juga dilibatkan pada malam hari ini, dan terima kasih atas segala saran masukan, dan mohon maaf juga kalau dalam ini ada yang tidak berkenan, jadi kita minta maaf, dan terima kasih. Selamat malam, kita. Oke, baik Pak Arianto, terima kasih. Pak Porti, ada 20 detik Pak, silakan Pak sebelum berpisah. Ya, pertama-tama terima kasih supportnya dari Dewan, terutama Ketua dan Wakil Ketua, dan juga masukan dari Desa dan Karang Taruna. Dan kita tetap optimis bahwa dari sektor pariwisata ini memang bisa secara langsung dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di desa. Sehingga apapun yang kita kembangkan, bukan kalau pariwisata itu adalah
sistem pengemasan, tapi yang sektor yang bekerja di sana multi sektor, jadi banyak yang terlibat. Iya, benar. Semuanya. Dan kami siap untuk beberapa hari nanti silakan kita kontak dan kita akan melaksanakan peninjauan lapangan apapun yang kita lihat di sana potensinya akan kita tangkap itu yang kita sepakati untuk kita kembangkan. Iya. Demikian dapat kami sampaikan dan atas saran masukan dan dukungan dari DPR maupun masyarakat terutama Dekades maupun Karang Taruna, kami tetap semangat untuk semangat bekerja dan kerja yang produktif. Dan apabila ada hal yang kurang berkenan, kami mohon. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Badi, luar biasa. Inilah dia yang ditunggu-tunggu. Pak Ketua, monggo ada 20 detik sebelum kita bisa Pak. Mungkin ada hal yang disampaikan yang lebih ini lagi. Baik, terima kasih. Lagi-lagi saya cuma bisa mengucapkan terima kasih dan memberikan semangat. Pada intinya dari semua obrolan kita pada malam hari ini, silahkan diambil hikmah dan juga disimpulkan masing-masing, terutama bagi kawan-kawan kepala desa Tambak dan kawan-kawan di sana ya, agar semangat dan juga memulai lagi ya, silahkan dimulai lagi dengan terobosan-terobosan dan menjaga koordinasi dengan Dinas Pariwisata. Kemudian kepada Bapak Kepala Dinas Pariwisata, kalau nanti ya ada waktu buat berkunjung ke sana, jangan lupa Pak, saya dikabari, kami siap melakukan pendampingan untuk silakan aja dikabari, asal tidak berbenturan acaranya, kita siap mendampingi bersama kawan-kawan. Saya ajaklah satu dua orang. Saya kira itu Pak Jeng. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Selamat malam Pak. Terima kasih Pak Rianto. Selamat malam Pak Bordi. Terima kasih Pak. Selamat malam Pak. Dan terima kasih. Itulah bincang-bincang kami dengan rekan-rekan sudah ada sound dan studio tadi juga. Terima kasih Pak Kepala Desa dan Karang Taruna juga Pak Bina. Terima kasih. Itulah tadi bincang-bincang kami. Dari studio saya Bung Jos Piamsina mengucapkan selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program siaran radio dengan judul Program Penggalian Potensi Desamu dengan menghadirkan narasumber yang potensi dan akurat serta berwawasan membangun daerah dengan modal ide cemerlang komunikasi lintas sektor dalam membangun satu tujuan, yaitu Barito Timur maju dan berkembang dari berbagai segi seni, budaya, wisata, dan mengembangkan segala yang menjadi andalan daerah tersebut. Acara ini dipandu oleh